Pasti teman-teman sudah gak asing karena hal tersebut digunakan dalam keseharian kita. Seperti ini saat aku lagi berbicara dengan teman-teman juga. Tapi gak semua komunikasi berjalan dengan lancar gak sih? Nah, aku punya 2 teman yang sempat ada konflik gara-gara mereka sudah berencana, namun salah satu dari mereka ingin membatalkannya. Waduh, gimana deh ya itu? Nah, kita langsung lihat bareng-bareng aja yuk. Siang itu, Aza baru aja selesai rapat organisasi. Bisa dibilang, Aza ini mahasiswi yang aktif karena mengikuti banyak kegiatan dan organisasi. Aza berteman baik dengan Diva. Mereka berdua bisa berteman baik karena memiliki hobi yang sama, yaitu mencari buku di perpustakaan ataupun di pameran buku. Mereka sudah berencana nih akan pergi ke toko buku bersama-sama pada hari Sabtu. Namun, ternyata Aza merasa keberatan karena pada hari sebelumnya kegiatan Aza sangat banyak. Akhirnya kelar juga rapatnya. Semoga aja nanti malam acaranya berjalan lancar. Terus besok aku nonton drakor aja kali ya, mumpung weekend kan. Aza pun keluar dari ruangan dan melihat Diva, temannya yang perlahan menghampirinya. Itu Diva gak sih? Duh, capeknya. Mau cepet-cepet pulang rasanya. Diva bosan gak ya kalau dengerin aku capek-capek mulu? Gak usah ngomong dulu kali ya? Oke, gak bilang deh kalau capek. Hai Za, wah lega banget nih kayaknya. Kamu habis ngapain aja emangnya? Oh, hey Diva. Iya nih, biasalah aku habis kelar rapat organisasi gitu buat acara yang nanti malam. Oh iya ya, pasti capek lagi ya nih. By the way, kamu gak lupa kan rencana kita besok? Oh iya ya, aku baru ingat kalau ada rencana sama Diva besok. Hai Za, kenapa bengong gitu deh? Iya, rencana kita Za, hari Sabtu besok kan kita mau pergi ke toko buku. Oh iya, aku lupa. Emangnya kita rencana mau pergi jam berapa ya? Jam 9 pagi kan? Duh, kok pagi banget ya? Bukannya kemarin bilangnya Sabtu siang. Nanti malam pasti baru kelar jam 12 nih. Mana belum evaluasi lagi. Kamu kenapa diem aja deh Za? Kamu lagi ada masalah ya? Enggak, Div. Jadi aku tuh tadi lagi mikir gitu. Seinget aku bukannya kita sepakat buat pergi Sabtu siang gitu ya? Atau emang aku yang salah dengar? Ya aku udah catat di kalender aku Sabtu pagi sih, tuh nih. Jam 9 pagi gitu. Kalau yang Sabtu siang mah itu yang aku cerita ke kamu kalau saudara aku mau datang di luar kota. Oh iya, aduh sorry banget. Kayaknya kemarin aku gak dengerin deh waktu kamu bilang kayak gitu. Pikiranku lagi kebagi kemana-mana gitu deh. Oke, Za, nggak apa, santai-santai. Jadi gimana nih? Gimana ya? Jadi gini, sebenarnya tuh aku pengen pergi bareng ke toko buku bareng kamu, tapi kita kan juga udah sepakat ya, tapi kayaknya aku kalau Sabtu pagi gak bisa deh. Gak bisa kenapa, Za? Duh, bukannya kemarin udah sepakat ya? Iya, Div. Jadi sebenarnya aku tuh pengennya kita tetap pergi kan di hari Sabtu pagi itu. Tapi kamu sendiri kan juga tahu kalau malamnya aku ada acara, dan kalaupun ya kita berdua jadi pergi Sabtunya, kayaknya aku bakal ngerasa capek banget gitu. Gitu ya. Tapi nih Za, kan kita sebelumnya udah sepakat nih buat pergi cari buku bareng di hari Sabtu pagi, dan kamu kan juga udah ngeiyain gitu, makanya aku udah tandain di kalender aku. Iya, yang kamu bilang itu benar, Dit. Tapi kalau menurutku jam 9 pagi itu masih kepagian gitu. Oke, aku paham sih kalau kamu ngerasa jam 9 tuh terlalu pagi, karena sebelumnya kamu juga ada kegiatan ya, pasti kamu bakal kecapean. Tapi aku masih pengen nih pergi ke toko buku bareng kamu. Kalau ganti hari aja gimana? Aku ikut deh, kamu bisa kapan? Ganti hari ya? Sebenarnya aku tuh juga ada gitu loh buku yang lagi pengen aku cari. Mungkin kalau hari Minggu gimana? Sekitar jam 9 kayaknya aku bisa. Wih, boleh, aku setuju banget. Oke deh, Zah, see you besok Minggu ya berarti. Oh ya, dan semoga ntar acara kamu sukses ya. Semangat, tapi jangan lupa apa?
Amin. Ya makasih ya Div, jangan lupa istirahat. Nah, iya betul banget nih. Oke, Za, by the way aku udah dijemput nih, aku duluan ya. Iya, aku Bye. ini mau sekalian keluar. Dadah. Bye-bye. Akhirnya, Azza dan Diva sama-sama setuju untuk pergi ke perpustakaan pada hari Minggu. Persetujuan dicapai setelah perbincangan yang cukup panjang. Wah, akhirnya ya janjian hari Minggu. Nah, dari video tadi nih ya teman-teman, ternyata banyak loh aspek-aspek penting dalam komunikasi yang tentunya bakal kita analisis dan bahas. Oke, kali ini bakal dilanjutkan oleh teman-teman aku. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kami mengenai praktik komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Ini adalah anggota kelompok kami. Oke, kita mulai dari scene 1. Di scene ini, Azza baru selesai rapat dan mau beristirahat sebelum lanjut ke kegiatannya nanti malam. Jadi, saat di bagian ini, ia memiliki komunikasi intrapersonal di mana ia berbicara dengan dirinya sendiri dalam monolognya dan juga tidak ada umpan balik. Pada saat itu Azza bertanya-tanya ke dirinya sendiri dan juga menjawab dirinya juga. Dan setelah itu ya dia juga sempat juga membayangkan kegiatan apa yang akan dilakukannya di akhir minggu sampai ia melihat temannya Diva yang menghampirinya. Di sini mereka memiliki komunikasi dan juga dalam komunikasi ini juga Azza baru sadar kalau dia punya rencana sama Diva di Sabtu besok. Next, di bagian ini, di sini Azza memiliki komunikasi intrapersonal berupa imagine interaction di mana Azza mempersiapkan diri sebelum mulai berinteraksi dengan Diva dengan membayangkan apa yang akan dilakukannya ataupun dikatakannya. Ya bertanya-tanya kayak kira-kira Diva bosan nggak ya kalau dengar dia terus cerita kalau dia capek dan lain sebagainya. Dan Azza memutuskan untuk tidak berbicara terlebih dahulu agar Diva tidak terus mendengarkan keluhan Azza mengenai kegiatannya. Oke, next. Oke, terus di bagian sini Diva menyapa Azza dengan hi gitu, yang menunjukkan adanya rekognisi yang dilakukan. Selain itu juga terdapat self-disclosure dalam bentuk basa-basi seperti bertanya, kamu habis ngapain aja gitu. Terus next. Oke, jadi di bagian sini Diva menanyakan apakah Azza ingat dengan rencana mereka dan Azza baru mengingatnya, oh ya, aku baru ingat kalau ada rencana. Di sini ia memiliki komunikasi intrapersonal di mana ia memproses informasi yang diperolehnya untuk mengingat-ingat kembali rencananya dengan Diva, yang kemudian mengakibatkan Azza hanya bengong sambil memikirkannya. Next. Yang selanjutnya, scan kedua, yaitu waktu Diva menanyakan kenapa Azza bengong dan memastikan bahwa Azza mengingatnya, tapi ternyata di sini Azza lupa. Lalu Diva mengingatkannya, lalu Azza melakukan komunikasi intrapersonal, yaitu dengan berpikir sendiri, mengingat bahwa sepertinya janjinya itu adalah siang bukan pagi. Oke, di sini Diva menanyakan, "Hai Za, kenapa bengong deh? Iya, rencana kita Za. Hari Sabtu besok kita jadikan ke toko buku kan?" Oke, dalam scan ini terlihat bahwa Diva menanyakan mengapa Azza terbengong dan memastikan bahwa Azza mengingat janji mereka. Ternyata Azza melupakan janji mereka dan bertanya mereka janjian pada pukul berapa, dan Diva menjawab bahwa janji mereka pukul 9. Dalam dialog ini, saat Azza berdialog dengan dirinya sendiri, terjadi dua hal, yaitu komunikasi interpersonal dan hambatan internal. Terlihat bahwa Azza melakukan peran persepsi dalam komunikasi dan komunikasi intrapersonal, dengan Azza membayangkan bahwa ia malam itu harus mengerjakan tugas dan akan kelelahan pada besok paginya. Yang selanjutnya adalah hambatan internal. Terlihat dari Azza, kenapa kamu diam saja? Kamu lagi ada masalah, Za? Dari dialog Diva, kita dapat menyimpulkan bahwa Azza tidak mendengarkan Diva dengan baik dan alasan
mengapa Diva tidak mendengarkan dengan baik adalah pada dialog selanjutnya, yaitu, iya maaf, aku tadi lagi mikir, hihi. Ini berarti Aza mengalami hambatan internal, yaitu Aza sibuk dengan dirinya sendiri sehingga mengurangi fokus dan perhatian pada lawan bicaranya. Oke, yang selanjutnya adalah paralanguage. Ada di dialog, iya maaf, aku tadi lagi mikir, hehe. Seingat aku, kita sepakat Sabtu siang nggak sih, Div? Atau aku yang salah dengar? Paralanguage adalah dimensi suara dari sebuah pembicaraan, namun secara nonverbal merujuk pada cara yang dipilih saat mengatakan sesuatu, bukan pada apa yang dikatakan. Lebih tepatnya yang dipakai pada dialog ini adalah segregasi vokal. Terlihat dari Aza menggunakan kata Oke, selanjutnya scene 3. Nah, pada scene ini terdapat dua teori komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Diva dan Aza. Pada scene tersebut, Diva menjelaskan bahwa mereka berdua sudah berjanji untuk pergi membeli buku pada hari Sabtu pagi jam 9. Diva mengatakan alasan mengapa ia memilih pagi hari, yaitu karena pada siang harinya ia mempunyai rencana lain, yaitu kedatangan saudara dari luar kota. Nah, kemudian Aza menjawab bahwa ia tidak mendengarkan perkataan Diva dan fokus karena pikirannya saat itu sedang berbagi. Next. Nah, jawaban dari Aza tersebut menggambarkan teori komunikasi interpersonal, failure of listening atau forms of non-listening, pseudo-listening, atau mendengarkan semu, di mana seseorang terlihat seperti mendengarkan secara serius, tetapi pada kenyataannya ia tidak mendengarkan. Nah, di sini Aza juga terlihat menunjukkan komunikasi nonverbal, yaitu ia terlihat menundukkan kepala akibat ragu dengan apa yang ia lihat, yang ia ingat. Nah, hal ini semakin memperkuat pseudo listening yang dilakukan oleh Aza. Next. Nah, setelah mendengarkan alasan dan jawaban dari Aza, Diva pun memakluminya dan bertanya lagi bagaimana solusi untuk permasalahan mereka. Nah, di sini Aza menjawab bahwa ia tidak bisa pergi pada hari Sabtu jam 9 dengan menggunakan teori komunikasi interpersonal, yaitu teknik asertif, I language assertion, di mana teknik ini dilakukan dengan menjelaskan bagaimana akibat dari perbuatan tersebut terhadap diri kita, kemudian mendeskripsikan perasaan kita dan menyampaikan apa yang diinginkan, kemudian memberi kesempatan pada lawan bicara untuk menanggapi pernyataan kita. Kemudian selanjutnya yaitu scene 4. Pada scene ini Diva dan Aza mencoba untuk saling mengungkapkan perasaan masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Baik Diva maupun Aza terlihat menerapkan komunikasi asertif ya pada scene ini. Pada scene sebelumnya, Aza sudah mencoba untuk menggunakan I language assertion untuk menjelaskan posisinya, yaitu ketidaksetujuannya terhadap rencana mereka untuk ke toko buku bersama pada hari Sabtu pagi pukul 9. Nah, namun terlihat bahwa ternyata Diva merasa pernyataan Aza belum cukup untuk menjelaskan kenapa Aza tidak pergi bersamanya pada hari Sabtu pagi. Next. Di sini terlihat bahwa Diva menanyakan kepada Aza kenapa alasan dia tidak bisa untuk melakukan rencana mereka berdua, yaitu melalui pertanyaan kenapa nggak bisa ya Aza. Dia meminta penjelasan lebih lanjut dan juga Diva merasa bahwa rencana tersebut sebenarnya sudah disepakati antara mereka berdua. Terlihat dari komunikasi intrapersonal yang dilakukan oleh Diva setelah mendengarkan pernyataan Aza. Pada bagian ini terlihat bahwa Aza menjawab pertanyaan Diva dengan mixed feeling statement, di mana ia mengungkapkan perasaan positif terlebih dahulu, yaitu memvalidasi apa yang dikatakan Diva, dan juga dia melakukan self-disclosure, di mana ia merasa bahwa ia juga ingin pergi bersama Diva sebenarnya. Di sini dia kemudian baru mengungkapkan hal negatifnya, yaitu dia merasa akan terlalu lelah hari itu sehingga tidak bisa untuk melaksanakan rencana tersebut. Di scene ini juga terlihat bahwa Diva melakukan komunikasi nonverbal yang berupa menganggukkan kepalanya yang dapat diartikan sebagai iya untuk menanggapi pernyataan Aza. Kemudian selanjutnya pada bagian ini Diva yang telah mendengarkan alasan dari Aza pun berusaha untuk tetap
mempertahankan rencana dan menunjukkan perasaan kecewanya. Di sini Diva mengawali jawabannya dengan memvalidasi penjelasan dari Aza. Kemudian Diva juga melakukan confrontive assertion, di mana dia menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali Aza tentang kesepakatan mereka berdua tentang rencana bepergian tersebut. Diva menggunakan kalimat yang juga menjelaskan apa yang dilakukan atau posisi Aza terhadap kesepakatan tersebut, yaitu bahwa Aza sebelumnya telah menyetujui rencana mereka untuk pergi di Sabtu pagi. Confrontive assertion ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menjabarkan secara objektif rencana atau kesepakatan awal yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam komunikasi. Di sini Diva mengatakan bahwa kesepakatan awal mereka untuk pergi mencari buku di hari Sabtu pagi dan jawaban Aza pada waktu itu telah mengiyakannya. Kemudian selain itu Diva juga melakukan komunikasi nonverbal di mana ia mengungkapkan perasaan kecewanya dengan menunjukkan raut wajah kecewa sembari menunjuk kalender yang telah ia tandai. Kemudian untuk confrontive assertion yang perlu diperhatikan adalah bahwa teknik ini digunakan secara fokus pada perbuatan atau performasi yang dipermasalahkan, kemudian hindari ungkapan verbal atau non-verbal yang provokatif, dan ketiga digunakan ketika lawan bicara dan kita telah memiliki kesepakatan tentang aturan dan lain-lainnya sebelum percakapan tersebut berlangsung. Next. Nah, ternyata kalimat Diva yang mengandung confrontive assertion tadi membuat Aza kembali mencoba untuk menyatakan keberatannya untuk pergi Sabtu pagi. Sebelumnya Aza mengatakan bahwa yang dikatakan Diva itu benar. Hal ini menjadi validasi Aza terhadap pernyataan Diva. Kemudian setelahnya baru terlihat bahwa Aza menjawab dengan teknik broken records, di mana ia mengembalikan fokus pembicaraan kepada titik masalah keberatan Aza kepada rencana tersebut. Namun untuk kali ini ia menambahkan detail alasan tentang keberatannya itu. Hal ini dilakukan agar Diva dapat lebih memahami alasan keberatannya. Kemudian untuk broken record sendiri, teknik ini digunakan untuk membawa orang lain kembali kepada fokus dialog yang dimaksudkan oleh asertor dengan melakukan pengulangan pernyataan yang dijadikan fokus permasalahan oleh asertor. Baik, pada scene 5 ini terlihat bahwa Diva berusaha untuk bernegosiasi untuk menggantikan hari agar dapat ke toko buku bersama Aza. Dan pada scene ini pula, kesepakatan mereka mulai terbentuk, di mana akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke toko buku pada hari Minggu jam 9. Next. Nah, pada potongan percakapan ini terdapat teknik komunikasi asertif, emphatic assertion. Terlihat dari bagaimana Diva menanggapi Aza dengan menunjukkan rasa empatinya di awal pembicaraan, sehingga Aza akan merasa bahwa Diva mengerti apa yang ia rasakan. Nah, ini ditunjukkan dengan perkataan Diva yang mengatakan, "Oh oke, aku paham kalau kamu ngerasa jam 9 itu terlalu pagi, karena sebelumnya kamu udah ada kegiatan yang bikin kamu kecapean." Nah, setelah itu, barulah Diva menggunakan kata tapi sebagai simbol penghubung antara pernyataan empatik dengan sikap yang akan ia sampaikan kepada Aza, yaitu mencoba untuk mengganti hari agar dapat pergi ke toko buku bersama. Nah, boleh next. Nah, setelah itu Aza mengatakan kepada Diva, "Makasih ya Div udah ngertiin aku, kalau hari Minggu gimana?" Nah, dengan adanya pernyataan empati yang diberikan oleh Diva tadi, Aza jadi merasa dirinya dimengerti, sehingga konflik yang terjadi tidak tumbuh menjadi agresif, dan Aza dapat mengusulkan pendapatnya dengan sikap yang tenang. Lanjut, kemudian terbentuknya iklim komunikasi suportif antar mereka. Nah, ini dapat dilihat dengan adanya dukungan semangat dan reminder untuk beristirahat yang diberikan oleh Diva, yang membuat Aza merasa dikonfirmasi dan diperhatikan. Adanya iklim komunikasi yang suportif ini membantu untuk menciptakan rasa nyaman dalam pertemuan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Next. Komunikasi yang dijalin oleh Aza dan Diva dipenuhi dengan berbagai dinamika. Aza yang sibuk dengan berbagai kegiatan dan organisasi pada suatu waktu bertemu dengan Diva. Dalam pertemuan tersebut, Aza mengawali dengan membayangkan apa yang akan dilakukannya atau dikatakannya. Nah, hal ini dalam psikologi komunikasi dikenal sebagai imagine interaction. Selanjutnya, untuk membuka komunikasi, Diva menyapa Aza dan melakukan pengungkapan diri atau recognition and self-disclosure. Pada percakapan awal, Diva bertanya apakah Aza ini mengingat kesepakatan untuk pergi ke toko buku bersama. Karena Aza ini lupa, maka timbullah konflik di antara keduanya. Untuk mengatasi konflik tersebut, Aza dan Diva sudah menggunakan berbagai teknik asertif.
seperti I lanjut assertion, mixed feeling statement, confrontive assertion, dan empathic assertion. Next. Sebelum mencapai kesepakatan, Aza ini melakukan broken record agar Diva itu memahami keberatannya. Selama proses komunikasi tersebut, Aza dan Diva juga melakukan komunikasi intrapersonal sebagai bentuk umpan balik terhadap pesan yang diberikan. Pada akhir percakapan, Diva membangun iklim komunikasi suportif kepada Aza agar terbentuk kepercayaan dan kelekatan emosi. Dengan adanya komunikasi intrapersonal, kemudian juga broken record, bahkan teknik asertif yang digunakan, termasuk juga dengan iklim komunikasi suportif, Aza dan Diva ini mampu menyelesaikan konflik dengan membuat kesepakatan waktu baru untuk pergi ke toko buku bersama. Terakhir adalah dampak pada hubungan interpersonal. Karena Aza dan Diva saling menggunakan berbagai teknik asertif, di samping melakukan komunikasi intrapersonal, broken records, dan iklim komunikasi suportif saat mengalami konflik seperti yang saya sebutkan tadi, seperti I lanjut assertion, kemudian mixed feeling statement, confrontive assertion, dan empathic assertion, maka konflik interpersonal yang terjadi di antara keduanya bisa dikelola dengan baik. Hal tersebut menjadikan hubungan interpersonal antara Aza dan Diva justru menjadi semakin erat. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak banget